kan saya pendeta tadi sudah disebutkan namanya yang sangat panjang ya, Yohanes Agusta Bambang Setiawan. Dan memang itu adalah panggilan saya dari SD. Tapi itu panggilan untuk mereka yang bukan orang rumah. Kalau di rumah saya dipanggilnya Anes, ya kan, biar imut. Tapi di luar saya dipanggilnya ABS karena memang pada waktu SD itu ada 5 nama Yohanes dalam satu angkatan. Ya, jadi kami bersepakat berlima waktu SD itu menyepakati untuk oke kita panggil nama setelah Yohanes. Dan karena nama saya sangat panjang, jadinya kami sepakat saya dipanggil ABS ya. Walaupun sekarang artinya banyak ya, alam bawah sadar, asal bukan saya, Allah Bapa Sorgawi, itu yang lebih Kristen tuh. Oke, baik kalau begitu saya akan memulai patibulum kita pada hari ini dan saya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jarwo bertukar dengan Pendeta Riani karena pada terakhir minggu kami kontrol sudah ditetapkan tanggalnya itu tanggal 22. Jadi memang dilakukan kelahiran secara sesar. Karena yang pertama juga sesar dan mengurangi Iya, iya. resiko adanya situasi yang tidak diinginkan. Begitu ya. Iya. Jadi terima kasih atas pengertiannya Bapak Ibu sekalian dan boleh bertukar itu satu kelegaan karena itu masih mikirnya 24 itu saya masih di rumah sakit dan baru OTW pulang. Takutnya perubahan di rumah akan makin membuat nggak fokus gitu ya. Oke, itu perkenalan singkat dari saya. Saya akan share screen buat kita semua. Sudah terlihat ya? Nah, Oh iya, sebelum mekanismenya tanya jawab itu di akhir atau boleh di tengah-tengah, Pak? Biasa di akhir sih, di di akhir. akhir ya. Ya. Oke, baik. Baik Cuman kalau kalau Bro Yoris mengatur nanti ada bagian-bagian tertentu di mana didukung oleh pertanyaan-pertanyaan di tengah, silakan oh diberi oke. kebebasan untuk itu. Tapi kalau Oke. mau normal-normal aja biasanya di akhir. Oke, baik, baik. Ya. Ya, oke, baik. Hari ini temanya adalah Hakim Abimelek, Tola, dan Yair. Nah, Yang Abimelek mati, Hakim Abimelek Tola dan mati, Hakim Yair. yes, Hakim Tola dan Hakim Yair. Ya. Nah, sepertinya minggu lalu sudah mendalami tentang Abimelek berarti ya, Pak ya? Iya, siapa Abimelek itu, kenapa Eh, dia menjadi raja gitu, dipelajari. oke, Silakan aja. ya. Eh, Bacaan kita dari Hakim-Hakim 9 ayat 50 sampai 57 dilanjutkan Hakim-Hakim pasal 10 ayat eh, 1 sampai ayat yang kelima. Begitu ya. Saya akan bacakan yang bagian pertama ini untuk kita semua. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes, ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya, dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikian kutuk Yotam bin Yerubaal mengenai mereka. Ya, kita bahas dulu untuk yang berkaitan dengan Abimelek, merefresh kembali pertemuan yang lalu ya tentang Abimelek ini singkat saja Bapak Ibu sekalian. Ya, Abimelek adalah putranya Gideon, seorang hakim besar yang di Israel, ibunya seorang selir dari kota Shikem, artinya bukan yang resmi tetapi juga menjadi anak yang dari apa ya, istri lain begitu ya atau perempuan lain. Dan ini arti Abimelek, ayahku adalah raja. Kalau di perjanjian lama ada 2 nama Abimelek, Hakim Abimelek dan juga Raja Abimelek waktu peristiwa Abraham mempersembahkan persepuluhan ya kepada Raja Abimelek. Oke,
Nah, memang dia dikenal sebagai anti hakim. Anti hakim ini bukan dia nggak suka hakim, tetapi dia digolongkan bukan sebagai hakim yang ditunjuk. Jadi sebagai hakim yang menunjuk dirinya sendiri dengan cara yang tidak adil. Ya, jadi bahasa lain dari diri Abimelek untuk membedakan dengan hakim-hakim yang ditunjuk oleh Allah adalah anti hakim, gitu ya. Bukan berarti anti itu apa ya, nggak suka atau apa, tetapi untuk membedakan saja. Dan dia mengklaim, ya, makanya kenapa ada sebutan anti hakim, karena dia mengklaim dirinya sebagai raja. Padahal waktu itu Israel itu belum bersifat monarkis. Monarkis itu terjadi ketika mereka, bangsa Israel, meminta kepada Allah untuk diangkatnya seorang raja. Yaitu yang pertama, raja siapa? Saul, ya. Kita tahu itu. Ya, jadi kan Allah mendesak, Allah mendesak, umat mendesak kepada Allah untuk, ayo berikan kami raja, karena negara-negara lain atau wilayah-wilayah lain punya rajanya sendiri. Kalau kita nggak ada raja, hanya hakim, apalagi wilayahnya tersebar, ya itu bisa berbahaya. Nah, tetapi memang pengangkatan raja dan pengangkatan hakim sifatnya sama, yaitu otoritas ilahi. Jadi boleh dikatakan sebenarnya pemerintah pada waktu masa hakim-hakim, sifat bangsa Israel pemerintahannya adalah teokrasi, yaitu sepenuhnya dipimpin dari dalam dan oleh Allah itu sendiri, teokrasi. Ya. Dan ini kisah kepemimpinan Abimelek dimulai dari dia menawarkan diri sebagai pemimpin tunggal, dia balik ke kota Sikem, ketemu ibunya, ketemu apa yang dikatakan tadi ya, selirnya itu, dan mengatakan kepada orang Sikem, coba tolong sampaikan kepada orang sana, pengen punya 70 pemimpin atau lebih baik satu aja. Nah, ini yang sebenarnya menjadi titik krusial di mana eh, Abimelek menawarkan dirinya sebagai pemimpin tunggal, dan kemudian dengan cara yang keji dia membunuh saudara-saudaranya sendiri yang sebanyak 70. Lalu ya bahkan warga Sikem pun mengangkat dia dan mengaku atau mendakunya sebagai dalam tanda petik raja. Ya. Dan sebenarnya kita bisa melihat bagaimana besarnya ambisi pribadi dari si Abimelek serta besarnya dukungan politik lokal. Karena masyarakat kala itu berhasil diajak untuk memilih Abimelek bukan dari mekanisme pengangkatan dari Allah. Ya, kalau Abimelek kan tadi dari keturunan Gideon, gitu ya. Nah, hal yang sebenarnya kemudian terjadi adalah sebaliknya. Pemerintahan Abimelek ini cuma 3 tahun sebenarnya, Bapak Ibu, tidak terlalu lama. Ya, nah, dia digulingkan dari orang-orang atau oleh orang-orang yang memilih memilih Abimelek sebagai raja. Ya, penduduk Sikem itu berontak kepada Abimelek. Mereka nggak mau menjadi hamba dan rakyat yang dipimpin oleh Abimelek sebagai hakim, karena dia tadi mendaku sebagai raja. Jadi mulailah terjadi pergerakan, mulailah terjadi pemberontakan, penolakan terhadap Abimelek yang tadinya dia sudah berusaha seanarkis mungkin ya, semaksimal mungkin menjadi seorang hakim, dan ternyata para rakyat yang dulu mendukungnya berbalik menjadi yang menolaknya. Ya, dan terjadilah sebuah dalam tanda petik genosida dilakukan oleh sang raja, saya kasih tanda petik ya, karena dia mendaku dirinya raja, di tengah seluruh hakim itu nggak pernah mendaku dirinya raja, ya, yang membantai dirinya sendiri dengan kejam, membakar benteng Baal Berit, dan membunuh sekitar 1.000 orang yang berada di dalamnya. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Jadi memang ini menjadi sebuah catatan kelam dari masa kepemimpinan hakim-hakim yang ada di Israel kala itu. Sebenarnya kalau hakim-hakim di sini kan itu diangkat berdasarkan keterwakilan suku-suku yang ada 12. Nah, Abimelek ini bukan keterwakilan, tetapi dia merebut keterwakilan itu. Dan ini yang menjadi titik krusial sehingga perang yang terjadi, yang diinisiasi oleh rakyatnya sendiri, oleh penduduknya sendiri, itulah yang kemudian menjadi buah si malakama yang harus ditelan Abimelek. Dan menariknya ini, ya, kematian Abimelek
kematian Abimelek itu justru menyiratkan sesuatu yang membuat malu dirinya. Ya, seorang wanita melemparkan batu kilangan dari atas menara, kena ke kepalanya dan melukainya secara parah. Bapak Ibu tahu batu kilangan ya? Mungkin kalau istilah sekarang tuh cobek yang paling sederhana. Cobek, kita punya cobek dengan ulekan, itu yang kecil kan biasanya. Nah, kalau batu kilangan itu biasanya dipakai untuk menggiling biji-bijian terus kemudian menjadi tepung. Ya, kalau dalam tradisi Chinese begitu ya, ada tuh gilingan yang isinya yang bulat terus dia diputar gitu untuk menghaluskan entah kacang kedelai, ya yang kemudian diambil jadi susu kedelai. Belum ada blender, chopper, belum ada itu. Juicer apalagi. Ya, jadi pakainya adalah batu kilangan ini. Ya, ada yang model besar, ada yang hand mill. Nah, menurut beberapa penafsir, batu kilangan di sini adalah batu kilangan handmill karena yang melemparkan seorang wanita. Kenapa? Karena memang akrab dengan alat-alat dapur seperti itu. Ya memang kondisi kala itu kan sangat patriarki begitu ya. Nah tetapi justru di sini menariknya. Karena Abimelek nggak mau dia mati, dia meninggal, dia tewas dengan penyebab kelempar, iya, kelempar batu, batu kilangan. Yang kedua dilempar oleh seorang perempuan. Itu secara apa ya? Ya ini kita kembali ke budaya kala itu ya. Itu secara konteks itu menjadi sebuah hal yang sangat memalukan. Bukan berarti saya merendahkan perempuan, Bapak Ibu, tetapi konteks kala itu ya tadi, ya kalau orang berperang, dia mati karena peperangan, itu justru menjadi pahlawan, menjadi hero. Ya, tetapi kalau dia mati karena sesuatu yang tidak bukan karena perang, ya apalagi bunuh oleh seseorang yang bukan tempatnya untuk berperang atau bukan pribadi yang cocok untuk berperang, itu sangat memalukan. Ya, makanya waktu Goliat dengan Daud berperang, Daud melempar ketapel. Ya benar ya. Kepada kepada Goliat, Daud itu kan statusnya bukan bukan perwira, bukan penjaga, bukan tentara, tetapi seorang gembala kala itu. Itu sangat memalukan. Ya, apalagi ini. Ya, jadi ada kategori yang memang secara sosial perempuan bukan untuk berperang, tetapi kala itu dia sedang defense untuk kelompoknya, gitu ya. Dan untuk supaya terkesan terhormat, dia minta kepada hambanya untuk tusuk aja lah, biar nanti seolah-olah saya mati karena tertusuk pedang. Ya, tetapi kalau di dalam bacaan kita sudah tercatat, berarti kan ada saksi sebenarnya. Ya, saksi yang menceritakan itu. Jadi mau dia mati dengan terhormat, tetapi catatan ini menunjukkan bahwa ya memang Abimelek sudah terlihat dia matinya secara memalukan. Begitu ya. Dan ironisnya menjadi sebuah tanda kalau kejahatannya dulu itu menjadi berbalik kepadanya. Menjadi sebuah perlawanan tersendiri terhadap dirinya. Dan ini sesuai dengan kutuk Yotam yang merupakan satu-satunya saudara yang selamat dari pembantaian. Dari 70 orang yang saudara yang dibantai oleh si Abimelek, ada satu yang selamat, yaitu Yotam, yang dia berhasil secara diam-diam melarikan diri dari pertumpahan darah itu. Dan Yotam sangat-sangat dendam, tetapi dia tidak bisa membalaskannya. Dia mengutuk betul apa yang dilakukan oleh si Abimelek ini. Dan ternyata itu berbalik. Nah, kalau kita mau lihat tentang kematian Abimelek, ada beberapa kata-kata yang sebenarnya perlu hati-hati. Ketika ayat 56, demikianlah Allah membalaskan kejahatan. Gitu ya. Jadi memang apakah ini seolah-olah menjadi rencana Allah atau ini menjadi sebuah hal yang perlawanan dari masyarakat yang kemudian eh, gayung bersambut dengan sesuatu yang tidak benar. Nanti saya akan jelaskan di bagian terakhir. Ya, tapi ini menjadi sebuah kegelisahan juga ketika saya membaca ini, meskipun juga baca Hakim-Hakim pasal 9 kisah itu. Karena di bagian tengah-tengah di Hakim-Hakim pasal 9 ayat 15 sampai 30 itu memperlihatkan memang pada satu saat Allah akan membalaskan apa yang dilakukan Abimelek. Kenapa? Karena Abimelek itu memotong rencana rancangan Allah, bahkan kedaulatan Allah terhadap suku kepunyaannya. Gitu ya. Sehingga ketika dibaca dari situ sangat logis mengapa
kalimat di dalam 56, demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya. Ya, jadi apa namanya? Nanti kita akan lihat apakah peran Allah sebegitu bengisnya atau justru ini menjadi sesuatu realita tentang ketika ada orang yang tidak seharusnya duduk dalam kejabatan tertentu, khususnya ke hakim-hakim, dan dia justru melawan kodrat ilahi kalau boleh dikatakan bahasanya begitu. Ya, nah inilah kisah kematian Abimelek, hakim yang dari sekian hakim, hakim yang memiliki catatan kelam, yang memiliki latar belakang kurang baik dalam mendapatkan jabatannya sebagai seorang hakim dan mempergunakannya dengan seenaknya. Ya, ketika ada yang memberontak melawannya, dia memperlakukan rakyat itu seolah-olah bukan lagi sebagai rakyat. Karena dia membunuh, dia tega membunuh siapapun. Ya walaupun secara apa namanya, kalau boleh dikatakan logis, ya wajarlah ketika ditekan dia akan berontak. Ketika ada pemberontakan dia melawan. Tapi di sini statusnya Abimelek seorang hakim. Di mana salah satu tugas hakim adalah memimpin rakyat kala itu. Ya, sehingga ini ya memang boleh dikatakan kepemimpinan hakim yang tangan besi salah satunya lagi. Di dalam pertengahan rangkaian para hakim itu Abimelek lah yang punya catatan terkelam dari catatan para hakim yang lainnya. Oke. Nah, apakah kemudian ketika dengan kematiannya Abimelek tidak ada lagi keberlanjutan hakim? Dan apakah kemudian Allah tinggal diam dengan umatnya? Ternyata itu berlanjut di Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai 5. Di sini saya akan bacakan buat kita. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Puan bin Dodo, seorang Isakar. Isakar ini suku ya, berarti ya. Untuk menyelamatkan orang Israel, ia diam di Samir di pegunungan Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki, ia mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawat Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai 5 ini merupakan cerita tersingkat dari dua hakim yang kita bisa lihat perbedaannya. Kalau tadi Abimelek itu membangkitkan dirinya sendiri, ya, menyengajakan dirinya menjadi seorang hakim, sementara di dalam Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai 5 setelah Abimelek ada kata di situ bangkitlah. Ya. Itu menjadi indikasi tertentu yang penting Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan kata bangkitlah di sini. Nah, mari kita kenalan dulu dengan Hakim Tola dan Hakim Yair. Ya, yang mungkin juga dalam pembacaan kita di leksionari kah atau apa itu kurang mendapatkan info tentang dirinya seperti apa. Ya. Tola ini anaknya tadi mana? Anaknya Puah bin Dodo, tribe of Isakar. Jadi suku dari Isakar. Di sini ya, sebentar. Ini bisa digedein nggak sih? Oh, bisa. Nah, ya di wilayah sini. Tola itu di wilayah sini. Ya. Tadi dulu. Kecilin lagi. Nah, salah. Nah, dia memerintah selama 23 tahun dan meninggal ataupun dikuburkan di Samir, di tempat di mana dia tinggal. Ya. Dan ini kalau misalnya mau lihat petanya Bapak Ibu sekalian, ini adalah peta di mana hakim-hakim tinggal, hidup, dan juga sesuai dengan wilayahnya sebenarnya. Ya. Nah, menariknya Kak, saya mau menyoroti kata tola di sini.
Mungkin ini nama yang agak unik ya, Tola. Pernahkah kita menjumpai teman kerabat yang ada dinamai Tola? Lah ada, Yola. Yola ada, Stola yang biasa dipakai pendeta atau hakim, Dole apalagi. Kalau ada Dole. Tole, Dole. Le, saya kalau dipanggil papa saya Le, Tole ada, tapi Tola jarang. Nah, Hmm, tapi menariknya kata Tola di sini. Yuk kita soroti. Sorry. Eh, artinya cacing. itu dia. Artinya cacing. Kenapa? Apakah Tola ini cacingan, uget-uget? Atau nggak ada nama lain yang lebih bagus atau seperti apa? Ya, bukan masalah itunya, tapi mari kita lihat. Arti kata tola itu adalah cacing. Cacing di sini mungkin binatang yang mungkin kita pikir nggak ada fungsinya, nggak ada Hmm, pentingnya. Padahal ya kalau salah satu penurun demam kalau lagi tipes dan BB itu kalau saya sih ya suruh mengemburkan tanah. Cacing. ya menyuburkan tanah. Tetapi mari Hmm, kita lihat cacing di sini dimaksudkan adalah cacing merah hmm, atau Coccus ilicis yang digunakan pada zaman dahulu untuk membuat pewarna yang menghasilkan hmm, warna merah tua. Dan pewarna ini digunakan di bait suci atau kemah suci yang disebut sebagai tolaat ya. Jadi nama tola itu bukan nama yang justru mengecilkan dirinya seolah-olah dia adalah artinya cacing, kecil, nggak penting begitu ya. Tetapi justru tolaat atau tola yang memberikan warna, memberikan apa ya, estetika di dalam bait suci, itu justru memperlihatkan bahwa dirinya atau namanya melambangkan pengorbanan dan keindahan. Kata tola, hmm, ya. Jadi eh, hal ini memperlihatkan Bapak Ibu sekalian kalau bukan sekadar bahwa dia milih nggak ada pentingnya gitu ya, tetapi ada esensi namanya itu menjadi penting karena bagaimanapun di dalam tradisi Yudaisme nama itu mewakilkan doa sekaligus juga karakter yang diwakili oleh nama tersebut. hmm, Ya, nah catatan penting di dalam Hakim-Hakim pasal 10 ya adalah memerintah sebagai hakim. Ya, dan hakim yang seperti apa sih? Hakim yang diangkat oleh Allah. Apa bedanya? Ketika yang diangkat oleh Allah, kita lihat masa pelayanannya 23 tahun. Demikian juga dengan Yair. Sementara hakim yang menggunakan caranya sendiri, waktu pelayanannya atau waktu pengabdiannya tidak panjang. Ya. Dan ini menjadi menarik. Justru disinilah titik yang memperlihatkan bedanya dia yang diperkenan oleh Allah dengan dia yang merebut perkenanan Allah. Ya, sehingga dinamika yang terjadi di dalam masa dirinya menjabat sebagai hakim itu diperkenan dan cukup lama, 23 hmm. tahun. Begitu. Udah sabatikal 2 kali ini. Ya. Nah, demikian juga dengan Yair. Kalau Tola tadi dari Isakar, betul ya, tribe-nya Isakar. Kalau Yair dari Manasye, dan itu dia di wilayah, saya nggak kelihatan ini. Nah, nih di sini wilayah Gilead. Ya kita bisa lihat sebenarnya Bapak Ibu sekalian eh, tentang dua hakim yang ceritanya pendek, tetapi kita bisa menganalisisnya dari masa pelayanan. Itu satu. Lalu yang kedua dari namanya sendiri. Ya, kalau Yair itu dari artinya adalah pemberi pencerahan. Hmm. Wah. Kalau tadi Pencerah. Tola cacing, ya, yang sebenarnya melambangkan pengorbanan dan keindahan, kalau Yair itu pemberi pencerahan. Dan memang masa Tola itu lebih berat daripada Yair sebenarnya. Karena masanya Tola itu justru menjadi penyelamat Israel, yaitu mengembalikan moralitas yang bobrok gara-gara ulahnya Abimelek,
lalu mengembalikan tatanan-tatanan masyarakat kembali kepada aturan-aturan sesuai dengan imamat, begitu ya. Nah, bagaimana dengan Yair? Yair itu sebenarnya sama, tetapi seperti namanya pemberi pencerahan, Yair ini adalah hakim yang memiliki pengaruh kuat. Dan itu dapat dianalisis, dapat ditafsir, dapat didalami dari keterangan tentang 30 anak. Kalau sebelumnya saudara yang dibunuh oleh Abimelek itu ada 70, ya. Kalau Yair 30 punya anak. Ya kan? Kalau tadi Abimelek bapaknya siapa? Ada yang masih ingat? Gideon. 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 Gideon itu kan juga hakim ya, betul ya? Jadi Gideon Ya. punya anak, ya, salah satunya Abimelek. Kalau Yair, dia punya anak sebanyak 30. Apa arti Hmm. anak yang banyak itu? Apakah produktif? Ya, banyak anak banyak rezeki? Bukan. Tapi gini, di Hmm. dalam Israel kuno, seorang hakim itu dibantu pekerjaannya oleh kaum keluarganya, ibu bapak sekalian. Hmm. Jadi keluarga dalam tanda petik di sini punya pengaruh yang menunjukkan tentang kekuatan seorang hakim dalam memimpin satu kelompok atau satu klan, begitu ya. Nah, kalau Gideon punya 70, yang sebenarnya dari 70 itu kan akan diharapkan menjadi apa sih istilahnya itu, penjaga dari wilayah-wilayah tertentu sebelum nanti hakim yang lain diangkat oleh Tuhan, kira-kira begitu. Artinya ini sebenarnya keturunan itu mau dikatakan mereka lah yang dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok kecil yang ada di masyarakat. Nah, Hakim Yair dia punya 30 anak, 30 putra, dan ini ingin menegaskan tentang pengaruh ayah mereka untuk mendirikan dan menyelamatkan kota-kota di wilayahnya. Nah, jangan disamakan dengan pada masa kini ketika misalnya, oh berarti kalau punya anak, anaknya bisa ditempatin di wilayah-wilayah tertentu jadi pemimpin-pemimpin daerah, berarti ya bikin apa itu istilahnya kerajaan, dinasti dan segala macam. Bukan. Agak Deputi beda. presiden. Beda. Beda Bapak Ibu, ya. Kalau di sini seorang hakim yang harus nih kalau kita lihat gambarnya ya. Kalau kita lihat terus gambar, harus memimpin wilayah yang cukup besar dengan 12 suku yang dengan karakteristik yang aneh-aneh juga, yang unik-unik juga, maka keturunan atau keluarga itu menjadi pengaruh kuat dalam keberlangsungan pengabdiannya sebagai seorang hakim. Gitu. Maka dikatakan mereka mempunyai 30 kota. Maksudnya apa? Mereka lah yang menjaga kota-kota itu. Untuk tetap apa? Untuk tetap bisa terarah sesuai sang pemimpin katakan. Ya, tapi lagi-lagi ini teokrasi, bukan demokrasi. Beda ya. Teokrasi dengan demokrasi. Kalau teokrasi pada zaman hakim-hakim dipilih oleh Allah sehingga anak-anaknya membantu si hakim, kalau demokrasi bukan Allah yang memilih. Ya, bukan Allah yang memilih, tapi masyarakat. Yang repotnya adalah masyarakat yang memilih, tetapi keluarga dari si pemimpin itu dipakai untuk memperkuat wilayah-wilayahnya. Agak beda, ya. Teokrasi pada zaman hakim, demokrasi pada zaman sekarang. Jadi kalau bisa dikatakan, oh berarti dinasti politik dan segala macam boleh ya. Dari ayat mana? Dari ayat hakim-hakim. Tunggu dulu. Sistem pemerintahannya beda. Gitu ya. Tidak ada pemilihan langsung, yang ada pemilihan penunjukan langsung dari Allah. Ya. Ini dua kisah yang sangat singkat, yang memang secara sejarah tidak dapat ditemuin banyak tentang dirinya, tetapi penafsir, ya, ahli-ahli perjanjian lama, ahli-ahli kitab hakim-hakim, itu menyoroti dari nama dan juga hal yang tercatat, yang tersajikan di dalam Alkitab. Ya, kalau tadi Tola dari namanya, kalau Yair keterangan pentingnya itu dari 30 anaknya itu. Jadi dilihat dari konteks Israel kunonya seperti apa.
Ya. Nah, kedua hakim ini ada satu kata penting yang mengikat mereka, yaitu kata bangkitlah. Memang tidak tercatat mekanisme penunjukan atau pengangkatan langsung. Ya, dikatakan bahwa oh, si ini diangkat oleh Allah. Tidak ada secara tersirat di dalam konteks Hakim-Hakim 10 ayat 1 sampai 5. Tapi kata bangkitlah, to rise, itu mengindikasikan bahwa kedua hakim tersebut diangkat berdasarkan mandatori ilahi, bukan usaha sendiri. Ya, sangat beda dengan Abimelek yang dia bunuh dulu para keturunannya karena berpikirnya seperti itu ya. Siapa pemimpinnya, keturunannya yang mungkin diangkat. Padahal bukan itu agendanya Allah. Agendanya Allah adalah mengangkat hakim-hakim dari berbagai suku supaya mereka dipersiapkan untuk nanti ketika sistemnya berubah menjadi monarki. Ya, mungkin itu juga yang akan didesak oleh masyarakat kala itu ketika sudah makin sulit diatur karena kan sudah menetap ya. Itu sudah menetap. Nah, kata bangkitlah yang mengindikasikan bahwa kedua tersebut adalah mandatori dari ilahi, bukan usaha sendiri, dapat semakin diperkuat dari masa pelayanannya yang panjang, 23 dan 22 tahun. Artinya selama masa yang panjang itu Allah berkenan dan memperkenankan mereka. Dan dikatakan bahwa keduanya mati di kotanya masing-masing. Ya, mati di kotanya masing-masing. Sesuai ketika dia diangkat, dia hidup, dan dia mati dikuburkan di tempatnya masing-masing. Tidak ada penolakan, tidak ada resistensi dari masyarakat. Ini dapat dilihat cara membacanya seperti itu. Walaupun memang sekali lagi tidak ada secara harfiah yang tercatat di dalam Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai 5. Sangat singkat, jadi agak susah memang. Tapi kata bangkitlah itu mengindikasikan adanya mandatori ilahi. Ya. Hakim yang dibangkitkan Allah mengerjakan misi Allah karena tanggung jawab mereka berlandaskan teokrasi. Yang memimpin adalah Allah, bukan dirinya sendiri. Ini yang membedakan Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga bangkitlah Hakim Tola dan Hakim Yair mau mengatakan pada waktu Abimelek misi yang dikerjakan bukanlah misi Allah, tapi ketika masa Tola dan Yair misi Allah dilanjutkan. Misi yang seperti apa? Misi yang memperkuat dan mempersiapkan masing-masing suku. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, masing-masing suku itu dipersiapkan sebagai pasukan-pasukan militer, orang-orang yang siap untuk menghadapi entah situasi sosiopolitik kala itu, di mana ada Bani Amon dan lain sebagainya yang juga punya sistem militernya sendiri, ya, tentaranya yang siap berperang, sehingga ini penting, ya, mengangkat orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, jadi ini menjadi catatan penting ya, bedanya dengan Abimelek tidak ada kata bangkitlah yang mengindikasikan itu bukan dari Allah, ya, tetapi menjadi intervensi manusia yang ambisius, serakah, dan pada akhirnya anarkis, ya. Sementara dalam konteks Tola dan Yair, itu adalah hakim yang diangkat oleh Tuhan, yang dalam perkenanan oleh Tuhan masa pelayanan cukup panjang, dia diangkat di kotanya, di wilayahnya, mati dikuburkan di wilayahnya, tidak ada resistensi, artinya dari penduduk yang dipimpinnya. Beda dengan Abimelek, yang dia mati di tangan rakyatnya sendiri, yang sebelumnya mendukung dan kemudian berbalik menikam, memberontak. Ya, bedanya itu. Nah, apa yang bisa kita refleksikan dari kedua kisah yang berlanjut ini antara kisah babak kehidupan dan babak akhir matinya si Abimelek dengan masa pelayanan Tola dan Yair yang panjang 23 dan 22, berarti berapa tahun tuh? 45 ya, 45 tahun. Apa yang bisa kita refleksikan di situ? Yang pertama, Ibu Bapak sekalian, bicara soal ini. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Khairil Anwar pernah menuliskan satu penggalan petikan puisinya, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna, yang terus berulang suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi. Maksudnya apa? Ketika masa Abimelek itu berusaha untuk menghentikan
cara Tuhan memilih pemimpin-pemimpin yang dia anggap dan diperkenankan oleh Allah cocok. Ya. Dan caranya apa? Dia grassroots dari bawah. Mereka yang menghalangi, mereka yang dianggap akan menjadi bumerang bagi dirinya, penghambat, dihancurkan. Tetapi, ya, lagi-lagi yang menjadi korban adalah masyarakat, betul nggak sih? Nah, Allah melihat bahwa ada titik di mana keserakahan, ambisiusme Abimelek itu menjadi persoalan. Tapi kemudian Allah membangkitkan Tola yang akan menyelamatkan, yang membenahi kerjaannya Abimelek. Sehingga yang patah itu akhirnya bertumbuh. Yang hilang itu, yang hancur, berganti. Ya, terobati oleh kehadiran si Tola. Dan itu diberlanjutkan terus ya oleh si Yair. Ya, sehingga mereka yang kemudian dipimpin dengan tangan besi berubah menjadi tangan kasih ilahi. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Apa maknanya buat kita, Bapak Ibu sekalian, bicara soal dua masa ini? Masa Abimelek versus masa Tola dan Yair. Ya, kalau digabung jadi Yola ya. Ini, yang pertama mau mengajarkan for everything there is a season. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, itu kan kayak penulis pengkhotbah begitu ya. Amsal juga demikian. Segala sesuatu ada masanya. Mungkin kalau boleh disederhanakan, segala sesuatu ada masanya, segala masanya ada sesuatunya. Nah, sesuatunya itu apa? Bisa orangnya, bisa kejadiannya, ya. Kalau masanya Abimelek, kejadiannya apa? Pemberontakan. Masanya Tola dan Yola, kejadiannya apa? Oh, pelayanan cukup panjang, berarti kepemimpinannya diperkenan oleh Allah. Ya, tidak singkat, tidak ada pemberontakan. Dia bisa diangkat dari tempatnya, mati dikuburkan di tempatnya. Ya. Lalu expert versus expired. Ya. Para hakim pada akhirnya akan expire, entah karena dia mati, tetapi cara matinya itu kan menentukan bagaimana masa pelayanannya, rasa pelayanannya. Ya. Si Abimelek dia expert, membunuh 70 orang saudaranya kok. Expert, tapi expirednya cepat. Nggak lama pemberontakan terjadi. Bagaimana dengan Tola dan juga Yair? Dia expert, dipilih Allah. Tapi dia expired juga. Pada akhirnya mereka mati. Tetapi dengan meninggalkan masa pelayanan yang cukup panjang. Dengan penerimaan lagi di tempatnya. Ya, dan apalagi perubahan dan pembaruan zaman. Tola harus menghadapi perubahan ataupun harus membarui zaman kelamnya Abimelek. Dan bahkan harus ada pemulihan. Nah, ini yang sebenarnya Allah ingin nyatakan. Dengan membangkitkannya Tola setelah ada intervensi si Abimelek, Allah mau mengatakan inilah perubahan yang aku siapkan. Dan di dalamnya akan ada pemulihan. Dan bukankah kalau kita refleksikan lebih dalam, perjalanan hidup kita itu sering begitu. Ada masanya ketika kemanusiaan kita begitu kuat muncul. Seolah kita yang mengklaim apa yang Allah lakukan, mengklaim haknya Allah, gitu ya. Tapi ada masanya di mana kita ngerasa bahwa ya kita berserah, sumeleh gitu ya, berpasrah penuh dengan apa yang Tuhan nyatakan. Ya ini masanya, bukan saya dan lain sebagainya. Ya kalau kita bisa bicarakan perjalanan Abimelek yang mati lalu kemudian bangkitnya Tola dan Yair, itu mengatakan soal perjalanan hidup yang linear tapi siklikal. Siklikal itu apa? Seperti siklus. Ada siklusnya semua baik-baik aja, kemudian pemberontakan, dibuang, Allah tidak berkenan, Allah marah, ya, Allah menghukum. Tapi kemudian apakah Allah menghukum dengan keji begitu saja? Oh tidak, Allah membarui siklus lagi. Dengan cara apa? Mengangkat hakim yang dia perkenan. Ya, dalam perjalanan hidup kita juga begitu. Ada yang patah dan kemudian tumbuh. Ada yang hilang kemudian Tuhan menggantikan dengan cara yang lain. Ya, coba kita bayangkan masyarakat kala itu yang dipimpin dengan tangan besi, dengan melihat drama
pembunuhan untuk mencapai kekuasaan, dengan kemudian dipimpin oleh dia yang diperkenan oleh Tuhan. Ya, itu ada jadi siklus linear, tapi yang juga ya kadangkala muncul tenggelam begitu. Ya, ini yang pertama bisa kita refleksikan dari dua babak ini. Akhir hidupnya Abimelek dengan masa pelayanan atau pengabdian, pengangkatan perkenanan Tuhan terhadap Tola dan juga Yair. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa sharing. Benarkah demikian? Dalam pengalaman hidup, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Mungkin tidak cepat waktunya. Mungkin tidak seperti ketika Allah langsung mengangkat dan membangkitkan Tola. Ya, itu kan cukup cepat ya, peralihan itu. Ya, mungkin waktunya lebih lama. Tetapi ini mau menggambarkan tentang sebuah proses siklus perjalanan yang linear, terus, tapi sekaligus di dalamnya terjadi pengulangan. Ya, karena kita lihat ketika nanti kita lihat di Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 dan seterusnya, bangsa Israel ya yang dipimpin oleh hakim berikutnya itu juga bikin masalah, bikin berdosa lagi. Ya, jadi selalu ada situasi itu. Ya, maka ini kita bisa refleksikan sebagai sebuah proses perjalanan. Yang kedua yang bisa kita refleksikan adalah ini. Antara Abimelek, Tola, dan Yair, yaitu bicara soal integritas. Kok bisa? Integritas adalah sebuah mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh, sehingga ada potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Kita bisa lihat tentang Abimelek versus Tola dan Yair. Dia yang menganggap dirinya benar, menganggap dirinya hebat, dengan dia yang dibenarkan, diperlengkapi, ditunjuk, diangkat oleh Allah. Ya, kalau Abimelek dia kan mencari-cari pembenaran, betul nggak? Kalau kamu coba sampaikan 70 sama satu orang, pilih yang mana? Mana yang lebih cakap, kira-kira begitu. Itu mencari pengakuan, pendakuan. Ya. Secara kompetensi mungkin Abimelek tidak cocok. Tapi dia menganggap ini sebuah kompetisi, betul enggak? Sehingga dia habiskan mereka yang dianggap sebagai penghalang, ya, yang dianggap sebagai penghambat. Dia hanya mengandalkan kemampuan, entah dia menjadi orang yang pintar, dia tahu kelemahan saudara-saudaranya, dia tahu bagaimana membangkitkan masyarakat Sikem, tapi ternyata yang dilakukan tidak bajik. Karena dia punya kepentingan, ya, bukan kejujurannya. Karena dia punya keinginan yang kuat, ingin menjadi, ya, ditunjukkan dari apa? Dia mendaku dirinya sebagai raja. Ini bedanya, gitu ya. Nah, apakah kala itu Israel butuh raja? Belum. Belum. Akan butuh pada waktunya, tapi saat itu belum. Tapi ada keinginan yang muncul kuat dari Abimelek memberikan dirinya sebagai seorang raja. Apa yang bisa kita refleksikan dari hal ini, Bapak Ibu sekalian? Bicara soal integriti. Entah berjabatan tidak berjabatan, entah punya kapasitas kapabilitas tertentu. Yang jelas ini, kita lihat si roda ini. Integriti itu seringkali disempitkan dengan apa yang dikatakan, dilakukan. Ya, do the talk. Betul nggak? Padahal integriti itu bicara soal wholeness, integer, bicara seluruhnya. Yang dikatakan sejalan dengan tindakan. Karena tindakan itu dihasilkan dari pengambilan keputusan yang didasarkan oleh kebajikan-kebajikan dan keyakinan tertentu, sehingga metodenya adalah metode yang tepat. Dan tujuannya menjadi tujuan yang indah. Abimelek berada dalam titik di mana yang kita lihat kan tindakannya, betul ya? Betul nggak? Sampai pada langsung membunuh. Padahal kalau kita dalami, ya, Tuhan melihat motivasi Abimelek itu dengan tidak benar. Bukan Tuhan yang tidak benar, Abimeleknya yang nggak benar.
Kalau kita baca Hakim-Hakim pasal 9, dengan segala yang kalau kita bayangkan nih kalau kayak sinetron atau kayak film series laga, ini ngeri sekali ini si Abimelek ini. Ya, sok-sokan jadi apa tuh Rambo yang melawan orang banyak begitu ya. Tetapi ternyata kalau didalami tindak yang dia putuskan dengan cara membunuh saudara-saudaranya gitu ya, itu diyakini didasari dengan keyakinan yang salah. Sehingga metode yang ditempuh salah, hasilnya dia dapatkan, tetapi tidak berlangsung lama. Ya. Sehingga kata-kata yang tadi di awal, maukah kamu dipimpin oleh 1 orang versus 70 orang, yang tadinya mau, kata-kata itu berbalik. Saya nggak mau dipimpin atau menjadi hamba atas Abimelek. Nggak sudi. Ya, karena apa? Karena ini. Cycle di sini tidak semua dijalani dengan baik. Ya. Nah, kalau kita mungkin secara sederhana, integritas adalah apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Itu benar, tapi kurang lengkap. Ya. Coba dalam proses-proses kita lihat, metode kita ketika melakukan tindakan itu benar atau salah. Orang yang berintegritas, ya, di pelayanan kah, di pekerjaan kah, di keluarga. Ya, di keluarga nih yang paling susah nih Bapak Ibu sekalian. Kita pengen didik anak kita, cucu kita, kata-kata kita yang kita lakukan, kamu harus mengasihi anak-anakmu dan segala macam. Tindakannya pukul-pukul. Ya, kita pengen hasilnya anak kita itu menjadi anak yang mandiri. Kita ikuti dengan cara kita dulu dididik oleh orang tua kita. Karena kita yakini caraku dulu itu pasti benar, paling benar. Kita lakukan itu. Ternyata hasilnya bukan mandiri, tapi melarikan diri. Ya. Jadi ternyata ini bisa menjadi sebuah refleksi. Oh iya ya, kalau dari soal orang Abimelek, ini kan memperlihatkan sisi kemanusiaan. Ketika mendapatkan atau ingin mencapai satu jabatan atau titik tertentu. Nah, beda dengan Yola lagi. Yair dan Tola. Ya, Yola. Ya. Tidak ada catatan miring tentang 6 hal ini. Tidak ada catatan miring. Ya, apakah sumbernya kurang atau memang sengaja dan tidak dicantumkan, kita tidak tahu. Tapi kembali kepada penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa dia diperkenan oleh Allah dan dia melakukan tindakan sesuai misi Allah, teokrasi, sehingga ketika bertindak, berkata-kata, memperoleh hasil tujuan, metode, kebajikan, semuanya dilandaskan dari dan oleh Allah. Dia dipakai sebagai alatnya Allah. Terlibat, terhisap, berpartisipasi ke dalam misi Allah, di dalam teokrasinya Allah. Ya, integritas. Nah ini, kompetisi versus kompetensi. Kebijakan versus kepintaran. Orang pintar boleh, tapi bahaya kalau pintar itu tidak dilandasi dengan nilai yang dianut. Betul enggak? Ya. Saya bisa, saya pintar, saya ahli, saya otak-atik aja hukum itu. Ya. Makanya kebajikan itu menjadi motivasi yang landasan motivasi yang harus diuji. Ya. Pintarnya kita punya pengetahuan banyak tapi nggak punya nilai yang melandasi itu, kemampuan pengetahuan itu bisa menjadi pisau yang merugikan orang lain. Yang terakhir, nah dari Abimelek dengan kematiannya versus pelayanan pengabdian Tola dan Yair, kita mau melihat yang namanya the ultimate power of God. John Dalberg Acton pernah mengatakan, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men. Wah, ngeri ya. Manusia yang hebat hampir selalu menjadi manusia yang buruk, even when they exercise influence and not authority. Dia melatih cara mempengaruhinya, tapi bukan cara menguasainya. Ya. Still more when you separate the tendency or certainty of corruption by authority.
Jadi John Dalbert Acton itu mau mengatakan bahwa ada kecenderungan ketika manusia berpikir soal absolute power. Dan itu yang terjadi pada Abimelek. Sehingga absolute power yang korup itu berbalik mengkorup dirinya, menghancurkan dirinya. Ya, dia terhisap, dia mengubah sistem, dia terhisap dalam sistem, dia dihajar oleh sistem yang dia buat. Nah, bagaimana dengan pengalaman Tola dan Yair? Justru disinilah kita mau mengakui tentang the ultimate power of God. Yang tadi saya sampaikan, Allah membalaskan kejahatan. Apakah Allah kemudian membalaskan kejahatan karena Allah benci main hakim sendiri atau seperti apa? Ternyata itu menjadi sebuah the ultimate power of God. Allah tahu mana yang benar, tapi ada orang yang menginterupsi kebenaran Allah. Sehingga dia bertindak untuk mengembalikan manusia, khususnya dalam hal ini adalah rakyat Israel, ya yang dipimpin oleh hakim-hakim ini, kembali kepada jalurnya. Jadi boleh dikatakan sebenarnya kalau dari segi sosial, dari masyarakat, si Abimelek senjata makan tuan, tapi dari sisi Allah, itu bicara soal the ultimate power of God. Allah bisa mengubah, menjatuhkan mereka yang dengan sombong merebut kekuasaan Allah. Mereka merasa punya absolute power, padahal ada di ultimate power di atas absolute power itu. Ya, yaitu ini. God's sovereignty, and God Almighty. Kemahakuasaan Allah dan kedaulatan Allah. Ya, kedaulatan ini menjadi sesuatu yang penting. Allah berdaulat kan begitu. Ya, tapi juga Allah Maha Kuasa. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, itu kemahakuasaan Allah. Yang sombong direndahkan, yang salah dibetulkan, itu kemahakuasaan Allah. Karena Allah berdaulat atas semuanya. Dan itu yang bisa kita lihat dari peristiwa akhir hidup Abimelek versus pengabdian Tola dan Yair. Ya, Allah membangkitkan. Nah, itu kan udah kemahakuasaan Allah. Tapi sekaligus kedaulatan Allah. Jadi bicara soal the ultimate power of God, yaitu adalah ketika Allah berdaulat, tapi sekaligus Allah berkuasa dan maha kuasa atas kedaulatannya itu. Nah, bagaimana sikap kita kemudian ketika kita memiliki the ultimate atau punya Allah yang punya ultimate power itu? Apakah kita memilih seperti Abimelek yang integritasnya dipertanyakan, atau seperti Tola dan Yair? Ya, mungkin tidak banyak catatan sejarah tentang kita, tetapi kita bisa melakukan misi Allah dengan sungguh-sungguh sampai masa akhir hidupnya. Karena kita berada di dalam kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Maka dari itu yang pertama yang bisa kita lakukan adalah reflecting the truth. Merefleksikan kebenaran itu sendiri. Ini saya selalu memberikan warning. Di tengah kata believe ada kata lie. Bukan lie ya. Kalau lie itu hal kita. Gitu. Tapi kalau lie itu kebohongan. Hati-hati di tengah kata percaya terdapat kebohongan. Believe di tengahnya ada kata lie. Maksudnya apa? Bisa jadi kepercayaan kita dibohongi atau kebohongan itu yang dipercaya. Ketika Abimelek mengambil hati masyarakat Sikem, mereka itu kan diubah cara berpikirnya. Seolah-olah ketika nanti udah nggak ada pemimpin lagi, maka akan berbahaya. Sehingga lebih baik satu orang daripada 70 orang ini. Makin nggak bisa diatur. Mau kamu tunduk pada 70 orang ini? Ya, jadi kepercayaannya mulai dibohongi tuh. Yang tadinya harusnya berpusat pada Allah, jadi berpusat pada si Abimelek. Dan akhirnya kebohongan Abimelek pun dipercaya. Nah, dalam kehidupan kita banyak banget nih kepercayaan yang dibohongi versus kebohongan yang dipercaya. Sehingga the ultimate power of God itu menjadi dihancurkan. Orang yang mengklaim bahwa dirinya mampu bolak-balik surga lah misalnya, ataupun juga mampu menyatakan kuasa Allah dengan cara-cara tertentu. Sehingga orang kemudian tersugesti, orang kemudian ikut gitu ya. Dan itu makin dibuat terjerat lebih dalam.
Ya. Atau ini, ketika kita berhadapan dengan menghadapi realitas, ada fake versus fact, kepalsuan versus yang fakta. Tapi jangan salah. Kadang-kala ada orang yang terjebak bahwa oh ini bukan fakta, ini bukan kepalsuan, tapi ini nasib, ya kan? Fake, fact, faith, bukan faith. Nah, sebenarnya itu terakhir nanti itu ya. Faith, keyakinan iman. Jadi oh, yang saya hadapi ini nasib. Ya. Misalnya mengalami kegagalan, ya, lalu datang kepada saya terus bilang, "Oh, itu nasibmu emang nasib buruk." Boh, kita ngajarin gitu ya. Padahal faktanya, kenapa dia gagal? Oh, dia nggak pernah persiapan, nggak pernah belajar. Nah, supaya kamu nggak gagal, mau nggak kamu berguru sama saya? Wah, mulai tuh kepercayaannya dibohongi. Sehingga yang saya sampaikan kebohongan-kebohongan itu makin dipercaya. Ya, dan itu jadi menentukan nasibnya. Kalau kamu pengen dapat jodoh, kalau kamu pengen umur panjang, nih simpen tulisan ini. Wah, pas akhir-akhir jangan lupa transferannya. The ultimate power of God itu dihancurkan ya dengan membohongi kepercayaan-kepercayaan orang. Sehingga tadi fake, fact, faith versus yang terakhir harusnya faith. Keyakinan iman akan adanya the ultimate power of God. Okay. So reflecting the truth. Refleksikanlah tentang kebenaran itu. Pertanyakan ketika ada orang yang mulai mencoba apakah ini benar dan segala macam. Ya, jangan sampai kemudian kita terjerat dengan ya orang-orang yang mungkin seperti Abimelek punya motivasi yang salah. Ya, dan itu ternyata mencuri kemahakuasaan Allah. Yang kedua, nah, obedience, ketaatan. Tapi taat yang bukan karena terpaksa. Taat karena motivasi yang benar dan tulus, tetapi juga taat karena kita kagum dan cinta pada Tuhan. Ya, ketika seseorang menjalani hidupnya yang taat, ya, kenapa tetap mau beribadah meskipun hujan dan segala macam? Kenapa tetap mau pelayanan meskipun ternyata rasanya berat, jadi tanggung jawab, bukan sesuatu yang menyenangkan? Oh, ini bagian dari ketaatan saya, Pak. Pasti tanya motivasinya apa? Oh, karena saya pengen dapat popularitas, Pak. Atau sebaliknya, berlawanan dari itu. Karena saya dicintai oleh Tuhan, sehingga saya mau mencintai Tuhan lewat ketaatan ini. Beda. Ultimate power of God membuat dia taat dengan motivasi yang tulus dan benar. Taat karena dia kagum dan cinta pada Tuhan. Kenapa? Ultimate power of God ditempatkan pada yang utama. Bukan dikorap secara absolutely. Ya. Yang ketiga dan terakhir, apa yang kemudian bisa kita lakukan? Belajar dari Abimelek yang mati karena ulahnya sendiri, tapi juga dengan pengabdian Tola dan Yair. Ini yang terpenting. The responsible of God. Responsible to God. Responsible of God. Responsible to God. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita coba dalami, banyak tahu hal-hal yang dipercayakan oleh Tuhan untuk sebenarnya itu jadi hal yang bisa kita bagikan. Betul nggak? Itu bagian dari tanggung jawab kepada Tuhan. Tola dan Yair, dia diangkat menjadi hakim. Kalau kita baca dari masa pengabdian yang cukup panjang, berarti apa yang dipercayakan kepada mereka sebagai hakim, itu dibagikan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan fungsi dan perannya. Sehingga itu menjadi perkenanan. Tuhan melihat, ternyata benar ya, Tola dan Yair itu dipilih dan mereka bertanggung jawab terhadapku, kata Allah kira-kira begitu. Jadi ada dipercayakan untuk dibagikan, dipercayakan untuk dipertanggungjawabkan. Misalnya contoh, dipercayakan menjadi pengurus komisi, dipercayakan menjadi penatua, dipercayakan menjadi jabatan direktur, manajer. Mungkin kita merasa bahwa itu jabatan jenjang karir kalau di dalam dunia sekuler gitu ya. Itu jenjang karir, udah saatnya saya naik.
Ya, golongannya naik, gajinya naik, dan segala macam. It's okay. Tapi dalam konteks the ultimate power of God, ketika sesuatu jabatan diberikan kepada kita, ingat, itu dipercayakan untuk dipertanggungjawabkan. Karena tadi, the ultimate power of God. Memang itu dinilai dari kemampuan kita, fit and proper test, evaluasi, tes, sekolah lagi, dan segala macamnya. Iya, betul. Tetapi kalau kita konsepnya adalah, ini karena saya, ingat the ultimate power of God. Kuasa yang ultimate itu bisa mengubah yang tadinya ini karena saya, justru akan menjatuhkan saya. Gitu ya. Karena apa? Jabatan itu, tanggung jawab itu, ataupun juga kelimpahan itu dipercayakan untuk dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, dipercayakan untuk dipersembahkan. Oh, kita dikasih kemampuan bernyanyi. Oh, kita dikasih kemampuan bermusik. Oh, jago banget. Tapi disuruh pelayanan, nggak mau. Wani piro, koy. Wani piro. Ya, itu dipercayakan untuk dipersembahkan. Kok dipersembahkan, Pak? Yaitu kemampuan kita dipakai untuk terlibat dalam misi Allah. Lagi-lagi itu. Dan yang terakhir, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan yang punya ultimate power, ketika kita dipercayakan sesuatu, sesuatu itu harus dikembangkan. Ya. Mari kita lihat belajar dari Tola dan Yair. Mungkin itu tidak kita kelihatan secara harfiah, mereka ngapain aja enggak. Tapi kita bisa lihat dari yang tadi saya paparkan di awal. Bahwa benar, mereka tunduk di dalam ultimate power of God. Kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, itu ada dalam hidup mereka, sehingga 23 tahun pelayanan, 22 tahun pelayanan, itu bukan dilihat hanya sebagai sebuah apresiasi masa kerja yang makin bertambah, tetapi kita bisa lihat sebagai bagaimana mereka responsible to God. Mereka dipercayakan sebagai hakim untuk dipertanggungjawabkan, dipercayakan sebagai hakim dengan segala kapasitas wewenangnya untuk dipersembahkan, dan lain sebagainya. Ya, dan inilah sebenarnya yang bisa kita refleksikan dari dua cerita ini. Demikianlah sabda Tuhan. Panjang juga saya ngomong, maaf ya Bapak Ibu ya. Amin. Terima kasih, Pendeta Yohanes. Sungguh menarik, meskipun ya materinya sangat terbatas keterangannya kan, Betul, terutama tentang Tola dan Yair. Saya juga tidak terlalu banyak mendapatkan sesuatu gitu ya. Tetapi khusus tentang hakim-hakim, saya cenderung tidak menyebut Abimelek itu hakim ya. Memang dia yes, kecelakaan aja kan. betul. Padahal saya juga pernah fokus menggarisbawahi kata-kata bangkitlah di hakim-hakim. Nah, saya mencoba untuk melihat begini, kapan sih hakim-hakim itu tumbuh atau dibutuhkan atau dibuat oleh Tuhan gitu ya? Ya, Ketika bangsa Israel mulai memberontak, selalu berulang begitu aja, betul, memberontak, meninggalkan Tuhan, lalu ditindas bangsa asing, lalu betul. Allah membangkitkan hakim-hakim, Ya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi ada hakim-hakim yang sifatnya berbeda dengan hakim-hakim yang ya berperang melawan para para penindas itu, ya, termasuk Tola dan Yair, karena ada 6 hakim-hakim yang disebut sebagai hakim-hakim minor, mulai Samgar, yes, Tola, Yair, Ebsan, Elon, dan Abdon. Itu tidak diceritakan perangnya kecuali Samgar ya. ya, betul, Nah, nanti Ebsan, Elon dan Abdon itu tidak disebutkan bangkit lah gitu. Jadi betul. saya tadinya menerjemahkan bangkitlah, artinya bangkitlah itu ya bangkit melawan penindasan itu. Hmm, Ternyata di hakim-hakim minor nggak selalu berlaku seperti itu ya. betul. Hakim-hakim utamanya kan ya mereka yang berperang dan sebagainya. Dan Ya, pengertian hakim-hakim juga tidak mesti mereka ini menghakimi.
menjadi hakim, memutuskan benar atau baik, enggak, kecuali Deborah. Ya. Saya enggak tahu apakah itu saya cuman sharing pemahaman. Kalau misalnya Pak Yohanes mau menjelaskan lebih, memberi pencerahan ke itu, saya persilakan supaya ini menjadi pembuka dari diskusi kita. Silakan Pak Yohanes.